Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Yang bersuka cita pada malam hari ini boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Seminggu yang telah lalu kita boleh lewati bersama Tuhan. Dan saat ini pada malam hari ini, mari kita buka hati kita, membawa hidup kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kudus Tuhan, di tempat yang maha tinggi Bapa. Bertahtalah di ibadah kami Tuhan. Biar lewat setiap pujian penyembahan kami, lewat setiap mazmur kami Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan atasnya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan melaut setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan hadir di setiap hati kami. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Kami tolak setiap siasat setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami untuk menyembah Tuhan. Kami hancurkan patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa melingkupi setiap kami Tuhan. Hanya Roh Yesus saja yang ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biar jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan kami yang hidup. Yang siap untuk beribadah. Yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mau datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Mari katakan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan.
Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Kudus. Surga bumi menyembah, kudus, kuduslah. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Engkau kudus Tuhan. Kami mau datang menghampiri hadirat-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari sekali lagi katakan pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah. Amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, Allah semesta alam. Engkau kudus, Engkau kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus. Saya rindu jemaat Tuhan saja mengangkat pujian ini sambil memandang kehadirat Tuhan yang maha tinggi. Engkau kudus Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Surga bumi menyembah. Sambil musik dimainkan, mari naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Engkau kudus, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus. Yeah.
menikmati hadirat Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan Allah kami di tempat yang maha tinggi, hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain dengan kami memberikan hidup kami, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu bagi Dia. Allah semesta alam. Allah semesta alam, Kau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. surga bumi menyembah. Mari angkat tanganmu, katakan kudus, Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Engkau kudus. Amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu, katakan amin. Engkau kudus Tuhan. Yes. Allah semesta alam, Engkau kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Engkau kudus Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, amin. Kudus, Engkau kudus Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami bagi Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi menyembah. Jemaat Tuhan, katakan kudus, kuduslah. Katakan surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas selawatan-Mu Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, kami mau lebih bersorak bagi Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari semua umat Tuhan, kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merayakan kebaikan dalam hidup Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan.
Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Pada katakanmu katakan. Yes. Tuhanku. Mari lebih dia siap lagi. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Say. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku rayakan kasih-Mu. Kembali dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan. Selalu setia dan nyata dalam hidup kami. Say. Barangkan kedua tanganmu. Katakan pujian ini. Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku Rayakan. Lebih dahsyat lagi katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Haleluya. 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 Mari sama-sama katakan haleluya. 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 Suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tak tertandingi kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau bagikan perbuatannya yang heran.
duduk jemaat Tuhan. Mari beri salam sampai kiri kanan mengatakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapak. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan hatimu untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu melayakkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan pujian kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Aku mau tetap terhubung denganmu Tak Tuhan. bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Hanya firman-Mu
Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di firman-Mu. Yang berdaulat atasku. Setiap aktivitas kami, perjalanan hidup kami tetap terhubung dengan Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami telah naik dan berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang telah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Jangan dulu duduk. Baik, karena ini minggu kedua di bulan Oktober ini kita ada value time. Oleh sebab itu dari baris yang pertama, di bangku yang pertama, silakan menghadap ke belakang. Selanjutnya bangku yang ketiga juga menghadap ke belakang. Kita akan berkenalan dan saling bertanya apa makanan favoritnya dan biasanya makan di mana. Silakan. Kalau kursi di depannya kosong, bisa di bangku yang kedua silakan berbalik dan saling bertanya. Ya, selanjutnya tanya, kamu sudah makan atau belum? Belum? Ya, di bawah ada makanan ya. Kalau belum makan, bisa diajak makan. Oke, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Sebelum firman Tuhan disampaikan, hari ini kita akan kembali merenungkan tentang value time. Tentang value yang ada di gereja ini, khususnya di komunitas ini. Ada value dan bulan Oktober ini kita mengangkat value tentang berbuah. Kerinduan Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya adalah menghasilkan buah. Kita tidak hanya bertahun-tahun gereja, bertahun-tahun mengikut Tuhan tapi tanpa menghasilkan buah. Oke, berbuah adalah sebuah tanda bahwa kita memiliki rohani yang sudah dewasa. Amin. Ya, dan kedewasaan itu akan kita dapat saat kita mengikuti pemuritan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Saya tidak tahu jemaat Tuhan kita sampai saat ini sudah berapa lama ikut Tuhan. Dan saya percaya kita seharusnya sudah menghasilkan buah. Amin. Amin. Nah,
seperti sebuah pohon, dia berbuah ketika dia sudah dewasa dan sudah siap untuk berbuah. Dan kedewasaan itu memiliki sebuah proses. Nah, kita bisa melihat dari sifat anak-anak, waktu kita masih anak-anak, kita kebiasaannya itu adalah suka berebut barang. Ya, tapi saat kita menjadi dewasa, kita lebih senang untuk memberi, untuk lebih memberi dibanding kita ingin merebut sesuatu. Itu adalah tanda kedewasaan. Nah, saya percaya nilai ini juga ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lebih suka memberi daripada kita mau merebut sesuatu atau mengambil sesuatu atau meminta sesuatu dari orang lain. Amin. Oke, jadi berbicara tentang memberi bukan hanya soal finansial, pasti dalam pikirannya kita mungkin memberi itu kayak memberikan uang, apa segala macam, tapi memberi itu bisa dengan memberikan waktu buat orang lain, apalagi yang sudah punya keluarga, buat teman-temannya, buat saudara-saudaranya, buat orang tuanya, kita memberikan waktu untuk mereka. Kita juga bisa memberikan tenaga, khususnya buat di dalam gereja, kalau misalnya kita mungkin sebagai pemuda-pemuda, mahasiswa khususnya kita mungkin belum punya penghasilan, kita bisa memberikan waktu kita, tenaga kita buat Tuhan. Selanjutnya semua yang Tuhan percayakan buat kita, kita bisa bagi buat orang lain. Yang paling terutama adalah keselamatan yang daripada Tuhan, amin. Saya percaya buah-buah itu kita siap untuk berikan kepada orang lain. Kita tidak menerima sendiri saja, tapi kita bisa share kepada orang lain. Keselamatan yang daripada Tuhan. Ada satu hal lagi yang penting di bagian memberi ini, jangan kita lupa dan biasanya ini gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Yaitu memberi pengampunan buat orang lain. Saya percaya hari demi hari kita akan terus diingatkan oleh firman Tuhan dan tidak hanya itu saya berdoa biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk dapat memberikan pengampunan buat orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Jimmy Chandra Pillai. Maaf kalau ada salah penyebutan nama. Oleh sebab itu jemaat Tuhan mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pendeta Jimmy. Silakan. Wow. Saudara, hati saya sebenarnya di anak muda, saudara. Jadi saya sebenarnya kalau lihat anak muda itu saya bersemangat, saudara. Buat saya, ada kesempatan saya mewarnai anak muda, empower, itu luar biasa. Karena apa? Anda dari masa muda, Anda bisa cinta Tuhan itu luar biasa. Tantangannya jadi anak muda itu enggak gampang, saudara. Tapi kalau saudara dengarkan baik-baik dari sekarang, Anda kalau belajar untuk berlari di dalam Tuhan. Lari dari sekarang, nanti ketika Anda udah sampai sebuah usia tertentu, Anda tinggal menikmati. Dari sekarang Anda berlari, saudara. Dari sekarang kau berlari, dari sekarang saudara luangkan waktu yang terbaik. Habiskan waktumu dengan Tuhan. Punyai waktu untuk cari Tuhan, sungguh-sungguh kejar yang namanya perkenanan Tuhan dari sekarang. Saudara akan lihat, Anda nanti akan tiba waktunya, kau tinggal menikmati. Anda kalau lihat yang namanya seperti orang mau lari, lompat gala saudara. Seberapa dia bisa melompat nanti ketika ada rintangan, itu ditentukan start awal. Kalau dari sekarang kau nggak berlari saudara, tiba masanya kau akan bertemu dengan rintangan itu. Kau nggak bisa melewati, kau nggak bisa tembus, Anda nggak bisa masuk kepada level yang berikutnya. Tapi kalau dari sekarang kau lari saudara, lari sekarang. Jadi anak muda yang berbeda, jadi anak muda yang cinta Tuhan. Anda kalau lihat semua anak muda itu powerful saudara. Anda masih punya tenaga, masih punya kekuatan, kau dedikasikan buat Tuhan. Ada banyak anak-anak muda mereka habiskan hidup mereka sia-sia. Mimpi yang sia-sia, mimpi yang rendah. Tapi saudara tampil jadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Tampil jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan dari sekarang saudara. Pilih untuk jadi beda saudara. Pilih untuk jadi orang yang mahal di hadapan Tuhan. Amin. Saudara kalau mau lihat, saudara nggak semua orang
itu mahal di hadapan Tuhan. Semua kita memang ditebus dengan darah yang mahal, betul. Tapi enggak semua orang punya mimpi yang mahal. Kalau Tuhan berkata, kalau saudara dengar kalau orang kaya berkata itu mahal, saudara. Di atas orang kaya ada orang kaya lagi. Tapi kalau Tuhan berkata, engkau ditebus dengan darah yang mahal. Kalau Tuhan berkata itu mahal, saudara, artinya itu tidak terbayarkan. Karena itu biarkan antara apa yang Tuhan sudah invest dalam hidupmu, ketemu dengan mimpimu yang tinggi, saudara. Amin. Jangan cuma mimpi bagaimana gua kawin, bagaimana gua punya pekerjaan, bagaimana ini. Saudara dengar apa bedanya Anda dengan ayam? Ya, cuman kawin, punya anak, punya cucu, punya ini, habis itu dipotong. Kita orang-orang yang punya destiny yang besar. Anda akan jadi pencatat sejarah. Anda lewat hidupmu kau akan demonstrasikan kuasa Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Saudara dari sekarang, saudara. Amin. Satu hari saudara dengar kalau kau mau jalan setia dengan Tuhan, kau bayar harga, saudara. Satu hari ketika kau berhadapan dengan laut merahmu, kau balik di belakang. Ada begitu banyak orang akan mengikuti engkau. Kau jadi orang yang, saudara akan jadi orang yang beda, saudara. Anda akan jadi di atas rata-rata, Anda akan jadi pemimpin. Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang menyembah Dia dan yang bukan. Amin. Dari sekarang, saudara, miliki mimpi yang tinggi, saudara. Jangan punya mimpi yang rendah. Saudara, kalau sampai nyawanya aja Dia berikan, masa Dia nggak berikan yang lain? Gak usah kau pusingkan soal yang lain, saudara. Kalau sampai nyawanya Dia berikan, apalagi yang lain. Amin. Mimpi kita, saudara, sama mimpinya Tuhan sejauh langit daripada bumi. Karena itu matchkan mimpimu, kejar. Dari sekarang kau belajar tanya, Tuhan, apa panggilanmu? Apa kehendakmu dalam hidupku? Dari sekarang, saudara. Amin. Anda akan lihat, Anda akan diangkat Tuhan jadi bintang-bintang. Jadi orang-orang yang berbeda, jadi pemimpin-pemimpin, jadi orang yang membawa perubahan, jadi orang yang mewarnai bangsa generasi ini. Dimulai dari saudara. Amin. Dari masa muda, Anda boleh lihat semua, hampir semua boleh dibilang saksi-saksi iman itu dipakai dari masa muda, saudara. Amin. Dari sekarang, saudara, miliki mimpi yang besar di dalam Tuhan. Amin. Nah, saya percaya satu hal, saudara. Orang kalau dia hidup dalam anugerah, katanya itu anugerah. Orang kalau hidup dalam anugerah, dia nggak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Jangan gambarkan anugerah itu buat dirimu. Aku diberkati, aku jadi kaya, aku berhasil. Bukan itu, saudara. Anugerah justru membawa engkau semakin mencintai Tuhan. Anugerah itu membawa engkau semakin kau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Tapi kau semakin habis dan kau hidup untuk Tuhan. Itu anugerah. Amin. Karena itu saudara, saya suka saudara temanya menjadi dampak ya. Ya, menjadi dampak di dunia di tempat kerja ya, tempat sekuler ya. Di marketplace ya. Saudara kalau mau lihat saudara sebenarnya saudara kalau lihat di Alkitab sebenarnya, kalau saudara jeli baca Alkitab saudara. Sebenarnya sebagian besar tokoh di Alkitab itu orang sekuler. Coba Anda sebut siapa? Siapa? Dari Adam itu sekuler. Selalu kita punya pikiran begini, kita selalu punya pikiran untuk kau jadi hamba Tuhan, saudara jadi hamba Tuhan, Anda harus melayani di gereja. Salah. Detik kita lahir baru, Alkitab berkata kita menjadi hamba kebenaran. Apapun profesimu, kau hamba Tuhan. Terlalu kecil saudara mimbar ini, terlalu kecil, mimbar saya cuma berapa kali berapa. Mimbar kita dunia.
di kampusmu, di rumah tanggamu, dimanapun kau berada, kau berdampak di sana. Itu mimbarmu. Saya percaya kalau hatimu itu dibakar oleh api cinta Tuhan, nothing can stop you. Anda akan jadi seperti kota di atas bukit yang tidak mungkin disembunyi. Tidak mungkin orang menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang. Gak mungkin. Kalau kau punya api yang daripada Tuhan, kau akan diangkat naik, saudara. Sekali lagi saya berkata, dengarkan baik-baik, passionmu itu yang membuat kau jadi beda. Gelora cinta yang di dalam engkau, itu yang akan mengangkat hidupmu. Kau boleh punya sesuatu yang kecil, tapi kalau kau punya api Tuhan, itu akan mengangkat kau naik. Daud cuma punya batu kecil yang gak diperhitungkan. Bahkan waktu dia datang, Goliat itu gak lihat ada batu itu. Tapi dengar, lewat batu yang kecil itu sanggup membawa dia masuk kepada istana. Lewat batu yang kecil itu, dia bisa menjadi raja segala zaman, bahkan sampai sekarang. Amin. Jangan pusingkan dengan apa yang ada di tanganmu hari ini, suatu yang kecil. Tapi kalau kau punya cinta akan Tuhan, dari yang kecil yang kau punya, itu punya potensi untuk kau jadi besar. Amin. Dari awal yang sederhana, dari awal yang kecil, Tuhan akan membawa engkau naik dan naik dan naik. Kalau Tuhan mengangkat engkau, gak ada satu orang pun bisa merendahkan engkau. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Amin. Kalau dia buka pintu, gak ada yang bisa nutup. Sebaliknya, kalau dia tutup, gak ada yang bisa buka. Amin. Kalau hidupmu menyenangkan Tuhan, saudara, itu kunci kau naik di hadapan Tuhan. Itu akan membawa engkau kepada pintu-pintu yang terbuka dalam hidupmu. Amin. Ya, karena itu saudara, mari saudara. Sekali lagi saya mau berkata, saudara dengar. Passionmu saudara, itu akan membawa engkau naik. Ya. Nah saudara, kalau lihat di Alkitab aja saudara, kalau lihat ya. Korban di hadapan Tuhan, saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa ke sini. Apapun yang dipersembahkan, itu harus ada apinya. Kalau itu nggak ada api, itu nggak pernah naik. Api ini melambangkan cinta. Api melambangkan passion. Api melambangkan rohnya. Amin. Kalau kau punya ini saudara, ini akan membawa kau naik. Apapun yang kau letakkan itu kalau nggak ada api, itu nggak bawa kau naik. Amin. Nah saudara, mari kita belajar saudara. Dari seorang raja, tadi saya sudah bagikan saudara. Seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Namanya siapa tadi? Daud. Ya. Anda kalau lihat yang tadi saya berkata, dia cuma dari orang yang gak diperhitungkan. Yang cuma gembalakan kambing domba 2-3 ekor. Ada penelitian berkata saudara, Daud ini sebenarnya adalah anak yang tidak diinginkan. Karena apa? Waktu Samuel datang, Samuel berkata, cuman ini ke anakmu, ada yang satu lagi. Saudara, kalau memang anaknya itu semuanya dikumpulin. Logika aja saudara dengar, seharusnya kalau dia anak kecil, dia paling kecil, dia paling dilindungi, betul ya? Anda kalau lihat, pada saat dia ketemu dengan saudara-saudaranya, untuk dia bawa keju, bawa roti pada saudaranya di medan perang, berperang dengan orang Filistin. Alkitab berkata, kalau saudara baca, dia titipkan itu pada penjaga, ada penjaga. Tapi Daud ini seperti orang tuanya dalam tanda petik ya, mau mati-matilah. Gak diinginkan. Makanya Alkitab berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima. Amin. Ini anak yang gak diinginkan. Orang yang dipandang sebelah mata. Tapi kalau pilihan Tuhan jatuh dalam hidupmu, nasibmu berubah.
Pertanyaannya, kau punya nggak sesuatu yang buat Tuhan terpikat kepada hidupmu? Amin. Kau punya nggak sesuatu yang orang lain nggak lihat? Suatu yang menyala di dalam. Kau bukan cuma mimpi untuk hal yang sederhana, yang cuma bumia. Tapi ada sebuah kerinduan berkata, aku ingin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Aku mau dedikasikan untuk Kau. 22 Februari tahun 99, saudara Tuhan hadir di kamar saya. Saya seorang pecandu narkoba. Saya seorang bandar narkoba. Saya orang yang pernah mau bunuh bapak saya sendiri. Saya orang yang gak ada masa depan. 22 Februari Tuhan hadir di kamar saya. Itu ngubah hidup saya. Waktu dia hadir, dia cuma berkata, aku mau Kau. Dan Tuhan waktu itu suruh saya ampuni papa saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya dosa saya kepada Engkau lebih besar daripada dosa papa saya kepada saya. Kalau Kau bisa ampuni aku mau ampuni papa. Saya doa seperti itu, saya berkata, ampuni saya Tuhan. Saya pemakit narkoba saudara, saya nggak tahu cara berdoa. Saya nggak tahu bahasa yang bagus untuk dinaikkan kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur satu hal, Tuhan saya nggak lihat jagonya Kau bersilat kata saudara. Dia lihat hatimu yang paling dalam. Hati keluar dari sebuah hati yang jujur. Waktu saya ketemu Tuhan saudara, seperti semua dosa saya kebongkar. Saya bisa lihat betapa saya kotor, saya bisa lihat betapa saya najis, saya bisa lihat betapa saya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi di satu sisi saya lihat ada kasih yang menerima saya. Itu buat saya jatuh cinta kepada Yesus saya. Amin. Dunia berkata waktu kalau saya lewat saudara, semua pintu ditutup. Karena saya dianggap penjahat. Saya dianggap orang dompet-dompet simpan saudara. Tapi dengar apa yang orang lain buang. Apa yang orang lain berkata ini udah gak mungkin. Dulu ada orang pernah berkata kalau aku bisa bertobat dunia kiamat saudara. Hari ini dengarkan baik-baik, dunia gak kiamat. Tapi orang ini berubah. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Hari ini kalau kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, kau akan menembus batas kemustahilan. Apa yang mustahil orang berkata, kau akan lewati dengan Tuhan. Bahkan apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah saudara lihat ada orang yang raja yang berkenan, tapi tetap bagaimana juga dia manusia saudara. Dia pernah buat keeroran, dia pernah buat kesalahan. Nah saudara bagaimana kau bisa jadi berkat, berdampak buat dunia? Ada dua hal. Kita belajar dari kesalahan raja ini, tapi di Alkitab ini begitu gamblang saudara. Bahkan sebuah kesalahan pun itu jadi sebuah pembelajaran buat hidup kita. Amin. Lihat sebentar saudara di dalam 2 Samuel 12. Ada 2 poin saudara, bagaimana supaya hidupmu naik. Bagaimana supaya hidupmu berdampak. Bagaimana supaya hatimu dan hidupmu melimpah dengan anugerah. Anugerah yang membawa kau naik. Amin. Saya percaya satu hal seperti yang tadi saya katakan, orang kalau melimpah dengan anugerah itu bukan hanya kau hidup untuk dirimu sendiri. Memang anugerah yang sama itu mengangkat engkau. Anugerah yang sama membuat kau hidup dalam supranatural. Anugerah yang sama membuat angkat hidupmu. Tapi dengar, anugerah yang sama membuat engkau tidak bisa hidup untuk dirimu. Tapi kau berkata bagaimana supaya aku jadi berkat. Kalau ini tidak ada tangisan di dalam hidupmu, tidak ada kerinduan, jangan pernah bilang kau hidup dalam anugerah.
Ada orang sekarang, sorry, saya nggak anti. Ada aliran kasih karunia. Saya nggak anti. Engkau dan aku diselamatkan lewat anugerah Tuhan, betul. Tapi anugerah nggak bikin kau jadi kurang ajar. Justru sebenarnya engkau dan aku kalau semakin sadar, kau hidup dalam anugerah, kau semakin cinta Tuhan, kau semakin kudus, kau semakin punya mimpi yang tinggi. Kalau katanya hidup dalam anugerah, jadi istrinya 1 jadi 2, itu bukan anugerah saudara. Oh anugerah, Tuhan sudah mati kok, sudah ditebus, jadi boleh sembarangan hidupnya. Itu bukan anugerah. Saya percaya orang yang semakin mengenal anugerah Tuhan, dia semakin menghormati dan mengasihi Tuhan. Dia semakin punya apa yang jadi mimpi Tuhan itu jadi mimpinya. Jangan bilang kau mencintai Tuhan kalau kerinduan Tuhan gak menjadi kerinduanmu. Kerinduan Tuhan adalah bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan pernah kau bilang kalau kau mencintai Tuhan, kau hidup untuk dirimu sendiri. Never. Saya percaya kalau kau mencintai Tuhan, kau jatuh cinta sama Tuhan, kau punya hubungan sama Tuhan. Seperti lagu yang tadi katakan, kau terhubung dengan Tuhan. Secara otomatis. Kalau kau nempel dengan pohon itu, getah itu mengalir dalam hidupmu. Kerinduannya mengalir dalam darahmu. Tapi kalau kau nggak punya kerinduan yang sama, please jangan berkata kau mencintai Tuhan. Anda dan saya hanya mengejar sensasi, bukan esensi. Anda kejar gemetar-gemetarnya, Anda kejar happy-happynya. Tapi Anda gak sungguh-sungguh hidupi dan mengejar apa yang dia mau. Tapi saya percaya itu secara otomatis kalau kau punya hubungan dengan Tuhan, kau cintakan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, menjadi kerinduannya. Apa yang menjadi tangisannya, menjadi tangisannya. Amin. Nah saudara lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 24-25. 2 Samuel, saudara luar biasa, saya rasakan sekali saudara di tempat ini spesial. Saya percaya sekali saudara-saudara di tempat ini akan ada dibangkitkan jadi hamba-hamba Tuhan. Saya tahu di dalam makanya dari tadi seperti ada rasa haru, saya tahu hati Tuhan, saudara. Jaga kemurnian hatimu. Tuhan mau pakai engkau. Jangan lihat keadaanmu hari ini, saudara. Saya orang yang minder. Saya orang yang gak bisa ngomong. Saya kalau di depan ini lihat orang begini banyak aja langsung udah blank. Tapi Tuhan pakai saya bahkan ke bangsa-bangsa. Saya gak pernah terpikir. Saya dulu pikir kalau Tuhan mau pakai saya paling jadi orang belakang. Bagian gulung kabel, bagian apa. Saya nggak bilang itu salah, bukan. Tapi saya percaya Tuhan akan bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin. Dilihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 24. Samuel 12 ayat 24 dan 25. Dibilang begini, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu sebab Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, perhatikan. Ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Oke? Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan itu kalau dia mau pakai seseorang, atau seringkali dia mau mengubah nasib seseorang. Kalau dia mau mengubah destiny seseorang.
Kalau dia mau memberikan panggilan kepada seorang, banyak kali nama orang itu diganti. Anda lihat, Yakub jadi Israel. Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Tuhan Yesus suatu pada saat mau lahir, dibilang hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yohanes dikasih nama. Yosua diubah dari Yehosua, dari Hosea bin Nun, jadi Yosua. Saudara lihat, selalu ketika Tuhan mau mengubah destiny seorang, seringkali dia ngubah namanya. Nah, Salomo karena Tuhan mengasihi, Tuhan berkata beri nama Yedija. Pertanyaannya, dipanggil nama Yedija enggak? Bapaknya itu disuruh nabi loh. Aneh itu. Nabi ini udah terkenal kenabiannya. Daud pernah sembunyikan dosa demikian rapat, nabi ini bisa tahu. Kualifikasi dia sebagai nabi sudah terbukti. Dan lewat dia Tuhan ngomong, anak ini sangat kukasihi. Beri nama Yedija. Anda tahu arti ini Yedija apa? The beloved of Jehovah. Yang dikasihi oleh Jehovah. Tapi Daud gak kasih nama. Karena apa? Saudara dengarkan baik-baik. Saudara, siapa saudara di sini yang ingin kau dicintai Tuhan, dikasihi dan kau jadi spesial? Angkat tangan. Yang gak mau gak apa-apa, ada malaikat catat loh saudara. Oke, angkat tangan. Oke, terima kasih saudara. Saudara dengarkan baik-baik. Daud ngerti saudara yang namanya jadi orang yang dicintai Tuhan. Dia ngerti jadi orang yang dikasihi itu seperti apa. Memang karena dikasihi, dia dikasihi Tuhan. Kasih yang sama mengangkat dia masuk ke istana raja. Tapi kasih yang sama membawa dia dari satu proses kepada proses berikutnya. Dia tahu apa itu artinya dicintai Tuhan. Artinya Anda juga diproses lebih daripada orang lain. Semakin rupanya kau spesial di hadapan Tuhan, didikan proses Tuhan di atas rata-rata. Tuhan Yesus satu-satunya anak yang dikasihi Bapa di surga disalib. Karena begitu besar kasih Allah. Dia menyerahkan anaknya yang paling dikasihi satu-satunya. Lewati proses yang begitu mengerikan. Jangan pikir yang kau lihat Tuhan Yesus yang di kayu salib itu dia pakai cawat, saudara. Enggak. Aslinya telanjang total. Dipermalukan. Disalib demikian rupa. Turun ke tempat yang paling bawah. Dan Daud ngerti, saudara. Kasih yang sama membawa dia dielu-elukan orang. Kasih yang sama membuat dia nyaris berapa kali itu tombak pernah ditembakkan. Dari jarak dekat dia nggak kena. Banyak orang berkata Daud ini adalah bapak yang baik. Minimal baiklah, baguslah. Dikasih nama Salomo. Anda tahu Salomo artinya apa? Salomo artinya shalom. Ada unsur kekayaan, ada unsur kelimpahan di sana. Dikasih nama shalom. Memang kalau mau lihat bapak yang mana mau anaknya susah, betul ya? Dan Daud, hari itu dia error. Dia beri nama Salomo. Memang betul Salomo diberkati. Tapi jangan lupa, di akhir hidupnya, di masa tuanya, dia nyembah berhala. Nangkap? Dia nyembah berhala. Memang saudara, saya nggak usah buka, nanti saudara lihat aja Pengkhotbah 12 nanti. Terakhirnya dia memang balik ke Tuhan. Dia berkata akhir daripada segalanya, takutlah akan Tuhan. Itu di masa tuanya.
Kalau saya rasa ini Salomo selamat. Tapi dengar, ada sekian banyak waktu seharusnya dia bisa lebih besar dari itu. Kalau dia izinkan didikan Tuhan turun dalam hidupnya. Hari ini dengar, kalau kau mau berdampak di luar, saudara. Kau mau jadi alat Tuhan yang tidak manja, yang tough, yang tajam, yang terdidik. Izinkan didikan Tuhan turun dalam hidupmu. Jangan hindari proses dalam hidupmu. Alkitab berkata, jikalau salah satunya adalah, jikalau amarah pemimpin menimpa engkau, dikatakan di dalam pengkhotbah dikatakan, janganlah kau meninggalkan tempatmu. Kalau kau tertanam di sebuah gereja, tertanam dengan sungguh-sungguh, saudara. Amin. Tertanam. Begini saudara, dengar. Kalau Anda tertanam di sebuah gereja, bukan berarti gereja itu sempurna. Dengarkan baik-baik. Yang penting Anda berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan aku di mana? Oke? Begitu Tuhan sudah tunjuk, tutup matamu saudara. Semua plus minus di dalam itu Tuhan bisa rekayasa untuk jadi kebaikan dalam hidupmu. Ada banyak orang saudara begitu dia masuk, kena proses, dia keluar. Ada benturan, ada didikan, dia keluar. Salah, saudara. Semua kekurangan pemimpinmu, semua kekurangan orang-orang di sana, itu bisa dimanfaatkan untuk membentuk karaktermu. Amin. Saudara kalau lihat di Bahteranu lebih banyak binatangnya apa manusianya? Halo? Anda mau jadi binatang atau mau jadi manusia? Karena itu saudara jadi yang sedikit. Anda kalau lihat kebanyakan orang gak benar, jangan pilih itu. Ada banyak orang begitu masuk di sebuah, wah ini lebih banyak binatangnya. Stay di sana kalau memang Tuhan suruh. Itu membuat kau jadi orang terdidik, saudara. Orang yang terdidik itu, saudara dengar ya, ada sebuah titik dalam hidupmu, terkadang saudara itu adalah sebuah tindakan profetik. Kau gak pernah tahu hal-hal sederhana, itu ternyata menentukan masa depanmu. Kalau saudara baca di Alkitab ada raja Israel sebelum Elisa mati saudara, dia datangi dan Elisa cuma berkata apa? Ambil panah. Betul kan? Dia ambil panah. Dibilang apa? Tembakkan. Ternyata saudara tahu panah yang ditembakkan itu profetik. Ke depan dia anak panah kemenangan. Habis itu disuruh pukul lagi saudara. Disuruh pukul. Dia cuma pukul 3 kali. Dan dikatakan apa? Cuma 3 kali kau akan mengalahkan orang Aram. Anda lihat cerita tentang Gideon. Betul? Pasukan Gideon. Tuhan suruh. Udah Tuhan saring. Terakhir Tuhan berkata oke sekarang aku yang nyaring. Suruh mereka minum. Saudara tahu, minum itu kan suatu yang lumrah. Suatu yang sehari-hari, ternyata itu penyaringan. Dari disuruh minum aja Tuhan berkata, yang minum seperti anjing, jangan. Nangkap. Anda gak pernah tahu, dengar, kalau kau gak terdidik, kau akan lewatkan banyak hal, sebenarnya kau dinilai oleh Tuhan. Kau gak pernah tahu, dan kau gak pernah jadi orang yang setia dengan perkara kecil. Tapi kalau kau terdidik, saudara, Anda akan berhadapan dengan sebuah situasi. Tiba-tiba kau tahu bagaimana kau bertindak, bagaimana kau bersikap seperti yang Tuhan mau. Amin. Izinkan hari ini Tuhan didik engkau. Lewat sehari-hari, lewat kau punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saya pribadi, saudara, saya belajar doa, saya minta tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya baca Alkitab dulu, saya baca Alkitab dulu. Kalau Tuhan suruh mulai dengan lagu, dalam sebuah lagu, saya mulai dengan sebuah lagu. Itu hal-hal yang sederhana, melatih engkau dipimpin oleh Tuhan. Dari sesimpel itu. Anda akan, saudara, kayak saya pribadi saudara, kadang-kadang saudara kayak gini jadi pelayanan. Ada banyak hal gak sesuai dengan yang kita siapkan.
Antara situasi dengan keadaan dengan yang kita siap seringkali beda. Itulah bagaimana kau selama ini terdidik dengan Tuhan. Itu akan diuji. Amin. Kita siapkan khotbah segini, ternyata masih ada khotbah lagi. Didikan Tuhan ini membuat engkau, ketika kau berhadapan dengan orang dunia, kau jadi orang yang punya karakter. Dan itu memberkati orang. Lihat Salomo, cara pelayannya didik, cara pelayannya duduk, makan, apa segala macam. Itu terdidik. Sampai nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ada banyak orang hari ini pingin jadi berkat. Betul ya? Siapa yang pingin jadi berkat buat dunia? Kalau saudara nggak kepingin, mungkin Tuhan kita beda. Oke. Wajar seharusnya kau pingin untuk menjadi berkat. Tapi dengar, kalau kau cuma ingin tok. Dan tapi kau nggak mau dididik, nggak bisa saudara. Ada banyak orang kepingin jadi berkat, tapi realitanya waktu dia terjun justru semakin rusak. Betul? Ada orang kepingin melayani. Tapi karena dia nggak terdidik, orang justru tersandung lewat pelayanannya. Kerinduannya udah betul, tapi tidak terdidik. Amin. Salomo itu disuruh namain Yedija, yang dikasih. Tapi dengar, ternyata kasihnya Tuhan itu mengandung didikan. Jadi hari ini kalau kau dididik, jangan kecil hati. Itu bentuk kau bukan anak gampangan. Karena anak yang dikasihi, dihajar dan ditegur. Relakan. Amin. Hari ini dengarkan, kalau kau hari ini bertemu dengan penderitaan, jangan lari. Hadapi, itu jadikan dalam hidupmu. Ada proses, jangan lari. Dan kau akan lihat hidupmu akan jadi berkat. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana saudara keeroran daripada Daud, saudara. Kita lihat, yang kedua adalah, kalau saudara lihat dia di dalam 1 Raja-Raja 15, ayat 1-5. 1 Raja-Raja 15, ayat 1-5. Saudara lihat, ini pun ada perkara yang aneh. 1 Raja-Raja 15. 1 Raja-Raja 15, ayat 1-5. Dua hal ini kalau saudara punya, saudara. Kau akan lihat dua hal ini akan mengangkat kau naik. Dan hidupmu jadi dampak, jadi alat Tuhan yang luar biasa. Kau akan diangkat jadi bintang-bintangnya Tuhan. Kau akan naik dengan Tuhan. Amin. Kau akan dibedakan, kau akan jadi orang di atas rata-rata. Di sekuler, dimanapun, kau seperti kota di atas bukit, kau tidak mungkin tersembunyi. Dua hal ini kalau kau punya, yang pertama adalah izinkan Tuhan mendidik engkau. Jangan lari dari didikan Tuhan. Supaya kau bukan jadi anak yang manja, gampang dipatahkan, gampang dihentikan. Hari ini ada banyak orang, saudara, ada proses sedikit, ngambek, nangis. Saudara dengar, kalau ini aja udah buat kau ninggalin Tuhan, bagaimana kalau itu bernyangkut dengan nyawamu, kau pasti jual Tuhanmu. Sesimpel itu. Hal-hal yang sederhana saja, udah membuat kau terpatahkan. Bagaimana kalau itu menyangkut nyawamu? Coba mikir. Saya percaya saudara, di tempat ini akan dibangkitkan orang-orang militan. Pasukan-pasukannya Tuhan dari masa muda. Saya bisa rasa, saudara. Kau mungkin gak merasakan, it's okay. Itu urusan saudara. Tapi saya tahu ada sesuatu. Tapi saya berdoa, saudara. Kau jadi orang yang tidak kebanyakan seperti orang lain. Punyai mimpi yang besar. Amin. Di 1 Raja-Raja 15 ayat 1-5 dikatakan apa? Dalam tahun ke-18, zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya.
Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya kecuali, garis bawahi, kecuali perkara Uria orang Het itu. Anda tahu Uria ini siapa? Hah? Saudara Zakeus? Siapa Uria, saudara? Jangan sampai saya khotbah pakai bahasa India, saudara. Nah gitu, saudara. Saudara kayak belum makan. Memang belum makan ya? Saudara, kalau lihat sebenarnya Daud ini ada banyak buat salah. Dia pernah nipu imam di Nob. Dia ketemu dengan imam, nipu dosa nggak? Dosa tuh. Dia nipu loh. Dia bilang, aku ini diutus sama Saul untuk pergi perang. Ini mendadak. Berikan aku pedang, berikan aku roti dan apa. Saudara tahu akibat itu, imam satu keluarga dibunuh. Yang selamat cuma Abiatar. Pertama. Habis ini Daud yang sama, saudara, pernah anaknya Amnon perkosa Tamar, adik daripada Absalom. Ya tahu betul loh, kenapa ketawa? Oh namanya sama. Namanya siapa? Tamar. Tamar yang berbeda. Amin. Nah saudara, Daud gak punya ketegasan. Akibatnya Absalom bunuh Amnon. Akibatnya Absalom berontak kepada bapaknya. Karena dilihat gak ada ketegasan. Berlaku timpang. Gak adil. Amin. Dan sebenarnya kan ada perkara Betseba. Kenapa Betsebanya gak disebut? Aneh tuh. Daud ini seperti semuanya itu benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seperti perkara Uria ini berbekas di hati Tuhan. Sampai Daud gak ada pun tetap Tuhan berkata, aku ingat perkara Uria. Saudara dengarkan baik-baik, makanya saya berkata begini, dengarkan baik-baik. Ada hal-hal tertentu kalau kau gak hati-hati itu profetik dalam hidupmu. Arti Uria rupanya, saudara dengarkan baik-baik, arti Uria artinya the flame of Jehovah. Api daripada Jehovah. Seperti yang lain dia bisa ampuni saudara. Tapi seperti Tuhan berkata saudara, khusus perkara Uria ini, aku gak bisa lupakan. Ada sesuatu yang Daud buat saudara, itu kena di hati Tuhan. Amin. Nah saudara dengarkan baik-baik saudara. Api ini saudara, bukan hanya membuat hidupmu berdampak saudara. Api Tuhan ini bisa mengangkat kau naik, betul? Karena ini apinya Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan pernah berkata lewat firman-Nya, dia berkata begini, kalau orang menghujat aku masih bisa ampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, gak bisa diampuni. Saudara dengar, the flame of Jehovah ini melambangkan rohnya. Tanpa sadar ada banyak anak Tuhan, saudara dengarkan baik-baik. Api ini bisa mengangkat kau naik. Api ini juga melambangkan passion. Api yang sama melambangkan passion yang Tuhan punya, kalau kau punya, itu mengangkat kau naik. Amin. Ini mengangkat kau naik, saudara. Lihat di dalam Kejadian, mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 6 dan 7. Coba saudara lihat. Kejadian, ada bisa ditampilkan di sini? Oke. Kejadian 1 ayat 6 dan 7 dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Oke, ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala
Dan ia memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Dan jadilah demikian. Saudara dengarkan baik-baik. Engkau dan aku, 70% dari hidupmu ini terdiri dari air. 70% dari tubuh manusia itu air, saudara. Tapi kau mau jadi air yang di bawah atau air yang di atas? Ternyata antara air yang di bawah dengan air yang di atas dipisahkan oleh sebuah garis. Namanya cakrawala. Untuk air yang di bawah ini sekedar yang di bawah, sekedar yang di bumi, sekedar air kotor. Untuk dia naik ke atas, di mana bintang-bintang, bulan dan bintang ditaruh. Penentu-penentu waktu. Jenderal-jenderalnya Tuhan. Itu seperti bintang-bintang. Dia harus berbenturan dengan yang namanya cakrawala. Saudara, ternyata bahasa aslinya cakrawala ini, bahasa aslinya diartikan, saudara dengar, cakrawala ini adalah to pound the earth with passion. Memukul bumi, kata to pound seperti saudara memukul bongkahan besi yang bulat, dipukul demikian rupa, jadi sebuah diska yang lebar. Saudara dengarkan baik-baik. Dan dibilang apa? To pound the earth with passion. Saudara dengar. Passion ini akan membuat apa yang dalam hidupmu melebar. Dan kau menjadi air yang di atas. Passion ini lambangnya api, saudara. Amin. Api itu lambang daripada passion juga adalah api. Gelora. Tapi dengar, api yang sama juga. Ini lambang daripada rohnya. Amin. Buat Tuhan ketika kau padamkan apinya, itu menyakiti hatinya. Hari ini ada banyak orang kau dengan mudah tinggalkan Tuhan. Hanya karena orang sakiti kau tinggalkan pelayanan, betul? Kau sakiti, kau seperti padamkan api dalam hidupmu. Ada banyak orang, saudara, heran saudara. Kalau saudara lihat orang Kristen hari ini, kita dengan mudah, apapun yang terjadi, kita salahkan Tuhan. Anda benturan dengan orang, yang Anda tinggalkan pelayanan. Yang Anda tinggalkan Tuhan. Yang Anda salahkan Tuhan. Ada masalah dengan pacarmu, itu yang kau tinggalkan Tuhan. Why? Kau sedang memadamkan api Jehovah dalam hidupmu. Ada orang masalah keuangan, saudara. Sorry, saya berkata, nggak perlu, saudara, uang itu bukan suatu hal yang sensitif. Saya nggak ada motivasi yang lain. Kenapa gereja kita harus sensitif dengan uang? Kalau kau nggak cinta uang. Saudara, saya pernah, tangan saya ini patah, saudara. Sekarang mau disinggung, saya nggak sakit, kenapa? Saya udah sembuh. Kalau kau masih tersinggung di sana, kau belum sembuh di sana. Kenapa ada gereja takut ngomong uang? Kau cintakan uang. Kenapa begitu banyak saudara dengar orang begitu mengalami masalah yang kau potong persembahan kepada gereja? Kau masalah keuangan nih. Karena apa? Buat engkau itu enggak terlalu penting. Itu buktikan hatimu di mana. Seharusnya yang kau potong itu adalah kebutuhanmu yang lain. Kau utamakan Tuhan. Amin. Kenapa yang kau potong selalu yang lain? Dan Tuhan kita berikan sisa. Tapi kalau kita ngomong, saudara dengarkan baik-baik. Saudara, Anda nih dari sekarang, dari masa muda, tadi dikatakan belum banyak kau mencari, belum punya pencarian uang. Dengarkan baik-baik. Setia dengan apa yang kau punya sekarang. Kalau kau nggak setia dari yang kecil yang sekarang, kau nggak bakal setia dengan yang besar. Jangan pernah kau berkata begini, saya kan masih mahasiswa, saya begini, saya masih punya uang sedikit. Kalau kau nggak belajar setia menabur dari yang kau punya sekarang, kau juga nggak bakal setia kalau kau ada diberkati.
Dari masa sekarang, kau belajar punya mental, jangan minta, beri. Kalau kau mau hari ini ekonomimu naik, saudara dengarkan baik-baik. Justru kalau kau mengalami namanya kekurangan, justru orang paling kurang harus paling banyak menabur. Karena kalau kau nggak punya taburan, kau tetap nggak punya tuayan. Di tempat kami melayani orang-orang sederhana, saudara, tapi dengarkan baik-baik. Ada KKR, ada apa, mereka ambil alih. Mereka berkata, jangan, kami ambil. Itu mental kerajaan. Kita ngakunya anak raja, mentalnya mental pengemis. Amin. Saya percaya yang namanya Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Termasuk value-mu. Value hidupmu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kau berkata kau mencintai Tuhan, dengarkan baik-baik. Ada masanya kau harus belajar untuk berkorban. Saya pernah, saudara tahu, saya pernah, hati saya demikian beku sama Tuhan. Orang lain nangis, orang lain lagi nyembah. Saya lihat, saya senang saudara lihat orang, kadang-kadang lagi penyembahan saya lihat orang. Ada orang sementara yang lain lagi nangis, lagi di jawab Tuhan. Anda kayak robot aja begini. Saya mau katakan ada something wrong with you. Kalau kau lihat ada orang sedang dijamah, artinya Tuhan ada di situ. Tapi Anda gak punya kerinduan. Anda biasa. Seharusnya kalau kau lihat ada orang dijamah, orang nangis, kau berkata, Tuhan aku mau juga. Kalau kau jamah dia, jangan lewatkan aku Tuhan. Dan saudara tahu hari-hari itu hati saya lagi demikian beku. Dan saudara tahu waktu itu pemimpin kita lagi buat retreat, saudara hari-hari itu saya mau berangkat ke Israel saudara. Pertama kali tahun 2010 saya mau berangkat ke Israel. Saya nggak ada uang, saya disuruh berangkat ke Israel, saya mempunyai kerinduan di dalam hati, saya nggak ngomong ke siapa. Tiba-tiba ada orang bayarkan. Tapi kan di sana kan saya perlu uang pegangan, betul ya? Anda pergi ke Israel itu saudara, Anda punya $100 nggak ada arti saudara, gini habis. Nggak ada apa-apa, Anda bersinnya, hilang saudara. Hari itu saudara, saya lagi ikut retreat, ada orang nabur saya $100. Karena dasarnya saya orang udik, saya nggak pernah pegang uang besar waktu itu. Lihat $100 saya berbinar-binar saudara. Wah, $100 padahal saudara kalau udah ke sana lihat $100 nggak ada arti. Tapi saudara tahu hari itu saya terima. Saudara tahu hari berikutnya retreat. Pemimpin saya berkata begini, kita imam. Imam gak pernah jauh dari korban. Letakkan korban. Saudara tahu, hari itu saya berkata gini, Tuhan, hati saya beku. Kalau memang uang ini bisa bawa hatiku mendekat kepada Engkau, aku letakkan. Buat aku hatiku kembali kepada Engkau itu nilainya lebih mahal daripada apapun. Saudara tahu, saya seperti yang di Alkitab berkata, yang berjalan maju, menabur benih sampai menangis. Saya lakukan. Dengan linangan air mata saya taruh. Uang saya berkata, Tuhan, semoga kau berkenan. Tapi saya bersaksi saudara, dari saya memberi itu, saya begitu memberi. Seperti langit di atas saya ini terbuka. Saya tutup mata aja ada hadirat Tuhan. Tuhan tersentuh dengan yang namanya korban. Karena apa? Dia adalah Bapa yang berkorban. Hati saya kembali ke buat Tuhan. Buat saya itu sudah saya nggak pedulikan lagi. Saya nanti ada uang atau nggak peduli. Buat saya bisa dapat Tuhan itu segalanya buat saya. Tibalah hari H-nya saudara. Hari H semua orang di bandara tukar uang semua. Ada money changer. Saya nggak berani dekat-dekat. Saya pura-pura nggak tahu. Orang lain semua, Sir mau tukar uang? Enggak. Gayanya kayak udah punya uang saudara. Malah nggak punya. Orang lain tukar. Saya berkata Tuhan, saya mau pergi sana. Buat saya Tuhan saya minta jaminan.
hadiratmu dengan aku. Saudara tahu saya lagi begitu, tiba-tiba ada orang panggil, Pastor, Tuhan suruh kasih $100. Saya jalan lagi, berapa langkah lagi orang datang, Pastor, Tuhan suruh kasih $100. Tuhan suruh kasih, Tuhan suruh kasih, Tuhan suruh kasih, Tuhan suruh kasih, Tuhan suruh kasih. Saudara tahu, dari saya bawa 1 tas, saya bawa berapa tas, saudara? Tas saya beranak. Amin. Tapi waktu saya letakkan itu, saya nggak tahu itu bakal terjadi. Ketika saya memberi kepada Tuhan, saya nggak memberi seperti saya memancing. Saya beri sini, saya dapat berapa. Saya lakukan cuma berhenti karena saya mencintai Tuhan. Amin. Saudara dengarkan baik-baik hari ini, ada banyak orang apinya mungkin udah padam hari ini. Tanya sama Tuhan, teriak sama Tuhan hari ini. Amin, kalau kau mau hidupmu berdampak saudara, dengarkan baik-baik. Punyai 2 ini, izinkan kau tetap dididik Tuhan. Dan yang kedua, kau minta api itu kembali dalam hidupmu. The flame of Jehovah. Kalau kau hari ini ada hal-hal yang kau lakukan mendukakan Tuhan. Orang-orang saudara dengar, kepahitan, kecewa, paling gampang kau mendukai hati Tuhan. Alkitab berkata, janganlah engkau mendukakan roh Tuhan menjelang hari kedatangannya. Segala kepahitan, dengarkan. Orang dengan kepahitan, kau punya potensi paling pertama untuk melukai hati Tuhan. Hari ini dengar, Tuhan berkata begini, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan meninggalkan aku. Ujung daripada kekecewaan, satu hari kau akan padamkan api Jehovah dalam hidupmu. Dan kau tinggalkan Tuhan. Hari ini saya nggak kenal dengan kau. Ada orang-orang yang kecewa dengan gembala. Ada orang yang kecewa dengan mentornya, dengan bapak rohaninya, dengan sesama anak Tuhan. Hari ini kita kebaskan. Kita berkata, aku mau kau didik Tuhan. Aku mau hatiku melekat kepada Engkau. Aku mau membawa api. Aku mau jadi air yang di atas. Naik dengan passion. Buat kau jadi beda. Amin. Dan kau akan lihat, kau akan seperti kalau kau punya api, kau terbakar dengan api Tuhan. Gak mungkin tersembunyi, apapun yang kau lakukan, kau akan lakukan dengan penuh passion. Kau akan jadi orang yang berdampak. Amin. Amin. Mari tutup Alkitab saudara, tutup Alkitab saudara. Tutup matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Fokus kepada Tuhan saudara, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saya tahu ada orang-orang tertentu Tuhan ketuk pintu hatimu hari ini. Kembali kepada Tuhan hari ini saudara. Ada banyak orang kau cuman euforia di gereja, tapi kalau kau mau jujur, hatimu udah gak percaya Tuhan. Hatimu udah gak ada gelora kepada Tuhan. Hari ini kembali saudara. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau api itu kembali. Ada lagunya dia berkata, buluh sumbu yang hampir pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Ada orang hidupmu udah seperti sumbu, udah pudar nyalanya. Seperti lilin yang kalau sudah dihembus ada sedikit bara. Dibilang hidup enggak, dibilang mati enggak. Tapi kalau kau teriak hari ini, sumbu yang hampir pudar nyalanya itu akan kembali menyala lagi. Kau akan lihat, kau akan jadi orang yang beda. Alkitab berkata, cinta kuat seperti maut. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan. Many troubles. Hanya ketika kau dibakar oleh api Tuhan, kau tidak terhentikan. Tekanan masalah boleh datang. Kau akan tetap berkata, ku kan tetap cinta Yesus. Mari saudara, kau yang telah dikaruniai bahasa roh, berbahasa roh. Aktifkan rohmu saudara, nyalakan, nyalakan. Kalau
kau lihat saudara, dulu kau begitu bisa mencintai Tuhan. Dulu kau begitu mudah untuk bisa berhancur hati. Kemana hati itu sekarang? Dulu kau baca firman, dengan mudah ada sebuah pewahyuan. Karena hatimu tertuju kepada Tuhan. Hari ini kau datang ibadah dan kau pulang, hidupmu sama kosongnya. Jangan biarkan lebih lama lagi saudara. Karena Tuhan datang kali kedua, dia cuma jemput orang yang punya cinta dengan dia. Dia datang, dia gak jemput orang yang hanya punya karunia, saudara. Dia jemput mempelai, ingat mempelai. Mempelai itu arti orang yang saling mencintai. Hanya orang yang gila, saudara, mau menikah dengan orang yang cuma mencintai hartanya. Tuhan datang kali kedua, dia mencari hati seorang mempelai. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita seperti saat ini. Anak muda, kau dibakar apimu dengan Tuhan, dibakar dengan api cinta. Terlalu banyak anak muda yang meludah muka Tuhan. Terlalu banyak anak muda yang tidak pernah mau mengerti hati Tuhan. Mata Tuhan menjelajah, mencari. Apakah dia akan temukan di tempat ini? Yang berkata, ini aku Tuhan. Bukan orang yang sempurna. Tapi ada sebuah teriakan, aku inginkan engkau. Kau akan jadi beda saudara, kau akan jadi air yang di atas. Air yang di atas dengan air yang di bawah dibedakan dalam satu hal, passionmu. Apa yang menjadi passionmu hari ini? Apa yang menjadi kerinduanmu? Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Syakarata karata 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 karata. Ku mau cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Saya nggak suruh saudara nyanyi, tapi nyanyikan lagu ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Oh cinta Yesus, seperti kau ngomong di depanmu ada Tuhan. Aku nggak punya kesanggupan Tuhan, tapi Kau yang mampu. Hidup cuma sekali, aku dedikasikan untuk terbakar buat Kau. Tuhan cari orang-orang yang bisa menerjemahkan hatinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, dia kenal, dia tahu, dia tahu. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapakmu, dia bukan Tuhan yang jauh. Ini aku anakmu Tuhan. Banyak hal yang najis yang sudah kulakukan, layakan. Bapa, ini aku anakmu,
Biarkan hatimu seperti ada luapan kembali. Saya berdoa the flame of Jehovah itu turun atas hidupmu hari ini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Panggil dia, oh ya Aba, oh ya Aba. Bapamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, ya Aba, ya Aba, ini aku jangan ikut-ikutan. Tapi kau yang berkata, Tuhan, pakai aku, hidup cuma sekali. Karena Tuhan taruh di hati saya tadi, ada banyak hamba Tuhan akan dibangkitkan. Ada flame of Jehovah akan turun dalam hidupmu hari ini. Hanya mereka yang berkata, aku gak punya apa-apa Tuhan. Tapi here I am, ini aku, pakai aku. Tuhan gak mencari orang yang mampu, tapi dia memampukan siapa yang dia panggil. Orang yang berkata di tempat ini aku Tuhan, hidup cuma sekali. Aku mau dedikasikan untuk kau. Dimanapun, siapapun kau akan panggil aku akan jadi seperti itu. Thy will be done. Jadi kehendakmu dalam hidupku. Kalau kau itu orang yang angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yang berkata, Tuhan hidup cuma sekali, pakai aku. Kalau kau bisa pakai hambamu, yang orang berkata sudah sampah masyarakat, kau bisa pakai aku. Orang-orang yang tidak punya masa depan, kau bisa pakai. Menyuarakan suaramu, menyuarakan hatimu. Hidupku cuma sekali, aku akan tukarkan untuk ini. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya ada malaikat Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini. Saudara baca di Alkitab, ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu, datanglah malaikat-malaikat Alkitab melayani dia. Pelayanan malaikat hanya terjadi ketika hatimu dengan hati Tuhan tertentu. Ketika hatimu dengan hati Tuhan bertemu. Ketika kehendak Tuhan turun. Saya percaya ada perlengkapan-perlengkapan rohani diturunkan dalam hidupmu. Ada ketajaman, ada panggilan, ada api Tuhan. Berapa saat ini mari berbahasa roh, mari berbahasa roh, berbahasa roh. Yandara dada bata karata shake de. Kuriara pata karata shake de. Aktifkan manusia rohmu, saudara. Syakara dada. Ibadah dada. Syakara dada. Saya berdoa ada mimpi-mimpi yang di-upgrade. Bukan lagi mimpi yang sementara. Bukan lagi buat mimpi yang bumiah.
Terima di tempatmu masing-masing. Terima. Syagad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 a. Ibe syagad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 a. Ibad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 a. Bahkan ada orang yang terima kenabian, karunia kenabian itu turun dalam hidup. Jangan batasi Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Yes Lord. Sama. Ada orang-orang yang dipeluk Tuhan. Ada orang-orang yang disentuh. Ada minyak baru yang dicurahkan. Ada api yang menyala di hatimu. Ada api Tuhan yang diturunkan di hatimu. Mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Now and forever I am yours. Aku milikmu, Jesus. Semua akan berlalu, hanya yang sejati yang akan tinggal. Semua akan tergoncangkan. Cuman satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang tinggal di dalam kehendak Tuhan, yang tidak akan tergoncangkan. Semua yang terlihat sementara, yang tidak terlihat itu kekal. Hidup cuman sekali, jangan kejar yang terlihat, kejar yang tidak terlihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peluk mereka Tuhan, peluk. Satu sentuhanmu, satu pelukanmu mengubahkan segalanya. Yesus, ada orang-orang yang terluka di tempat ini. Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Ada orang yang kepahitan dengan orang tuanya seperti saya. Ada orang kau seperti mau diaborsi waktu kau kecil. Ada orang pernah dilecehkan. Lepaskan pengampunan hari ini. Setiap kali kau lepaskan pengampunan, anugerah dilipat gandakan dalam hidupmu. Kau bukan pihak yang kalah. Ada orang dilukai oleh orang yang kau kasihi. Hari ini dengar, pilih. Pengampunan itu adalah sebuah pilihan, bukan perasaan.
Tapi Tuhan Yesus sudah jadi contoh. Tetapi karena kau menjadi pengikut Yesus, kau pilih yang sama seperti yang Tuhan pilih. Kalau Tuhan ikut perasaannya, dia gak bakal mau mati, saudara. Dia gak punya salah. Bahkan seperti jadi korban. Tapi dia pilih kehendak Tuhan di atas segalanya. Hari ini jadi seperti Yesusmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Satu kali lagi, mari angkat tangan buat katakan apa? Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Haleluya. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami bangkitkan iman kami Tuhan untuk percaya dan berjalan pada rencana Tuhan. Sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jimmy yang telah memberkati kami dengan suara kebenaran firman Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan, agar pelayanannya dimanapun dia beritakan nama Tuhan, di situ banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biar benih firman Tuhan yang telah ditabur ini bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Jimmy yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kami semua di tempat ini. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin, haleluya. Jangan bosan-bosan untuk datang ke sini Bapak Pendeta. Oke, sebelum kita akan memberikan persembahan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama di belakang kursi jemaat Tuhan sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama itu untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan juga kita juga punya pelayanan doa bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk ditopang di dalam doa. Kita punya form untuk diisi buat jemaat Tuhan yang rindu untuk ditopang dalam doa, bisa mengisi form yang ada, bisa minta di teman-teman Asher, ada di belakang, di depan pintu masuk juga, teman-teman mengisi nama dan pokok doa yang ingin didoakan, kemudian bisa dibawa bersama-sama dengan persembahan nanti, tapi diisi di kotak yang di tengah. Yang kedua, setelah kita memberikan persembahan, ada teman-teman kita dari
PKK PNUP akan melakukan pencarian dana. Saya percaya kita di sini sudah diberkati luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang murah hati dan suka memberi, amin. Sambil mereka nanti mempersembahkan pujian, mereka akan menjalankan pundi untuk pencarian dana mereka. Mari sekali lagi kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan luar biasa beracara di tengah-tengah ibadah kami. Hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah apa yang kami beri ini berkenan di mata Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Lebih lagi Tuhan, biar persembahan ini bisa digunakan Tuhan dengan bijaksana untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Persembahan bisa dibawa dari sebelah kiri saya, bagian tengah, kemudian dilanjutkan sebelah kanan saya. Tuhan Yesus memberkati.
persembahan kita sekalian. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya persilakan buat teman-teman dari PKKP NUP untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Puji nama Tuhan, itulah dia tadi persembahan pujian dari teman-teman PKK PNUP. Baik, selanjutnya saya persilakan teman-teman multimedia untuk menampilkan pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Mari belajar firman Tuhan bersama pada pendalaman Alkitab atau PA yang akan diadakan di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada pengumuman tambahan, beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama mewakili Ibu Gembala, pengurus gereja serta jemaat sidang sekalian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja ini. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya hari demi hari, dipakai Tuhan luar biasa. Selanjutnya saya ingatkan kembali buat jemaat Tuhan ada formulir doa. Buat jemaat Tuhan sekalian yang rindu untuk didoakan, di belakang teman-teman Aser ada membawa formulir, bisa diminta dan ditulis permohonan pokok-pokok doanya yang ingin didoakan. Nanti dikumpulkan juga kembali kepada teman-teman Aser. Selanjutnya teman-teman semua jemaat Tuhan sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, di depan kursi itu ada barcode yang kecil itu di bawah. Bila teman-teman rindu untuk melayani Tuhan, silakan scan barcode itu dan silakan pilih pelayanan apa yang kira-kira cocok dengan bakat saya yang Tuhan percayakan. Teman-teman juga bisa mengisi form selamat datang dari gereja ini apabila jemaat sekalian, teman-teman sekalian adalah jemaat yang baru pertama kali hadir. Silakan mengisi formulirnya dan bisa nanti ditukarkan dengan souvenir yang cantik
ada pada teman-teman Aser di belakang. Kami juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman sekalian, jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja ini, di ibadah ini. Pertama kali hadir mungkin kita merasa seperti tamu, tapi saya percaya kedua kalinya kita datang kita sudah jadi keluarga. Amin. Amin. Ya. Oh ya. Form untuk baru pertama kali hadir, selamat datang untuk teman-teman sekalian, ada di kursi juga di depan. Bila teman-teman ingin mengisi, bisa diminta pulpen kepada teman-teman Aser, kemudian nanti dikumpulkan juga kepada Aser, nanti akan ditukarkan dengan souvenir yang cantik. Itu saja pengumuman kita. Kita akan menutup ibadah ini. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan, oleh sebab itu saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Yang rindu melompat buat Tuhan, tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan kita, haleluya.
bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan Yesus, ibadah kami Bapa bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah-Mu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau berdoa agar setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja dalam setiap kehidupan kami, tetapi mengambil bagian dalam hidup kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, Pendeta Jimmy yang telah menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus pada malam hari ini. Engkau terus pakai kehidupannya Bapa, pakai pelayanannya untuk memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitarnya Bapa untuk melalui kebenaran firman-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, agar semuanya Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa untuk para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Berdoa Tuhan Yesus agar apapun yang menjadi pelayanan masing-masing, Tuhan Allah memberkati, pakai Tuhan Yesus secara luar biasa, agar melalui pelayanan yang mereka lakukan Tuhan Yesus, itu untuk semua mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kami setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Berkati setiap kami Bapa, agar setiap kami Tuhan Yesus yang datang pada malam hari ini tidak sama lagi ketika kami datang. Kami bisa pulang membawa damai sejahtera, membawa berkat yang asalnya daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, apapun yang menjadi pokok permasalahan kami, pergumulan kami, dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkat melimpah atas setiap kehidupan kami yang boleh hadir pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan Yesus, yang lalai Tuhan Yesus, Engkau ketuk pintu hati mereka, agar mereka Tuhan Yesus bisa kembali bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang orang yang sakit, Tuhan Allah menjamah setiap bagian yang sakit Bapa, agar mereka bisa memperoleh kesembuhan yang seni pada Tuhan Allah. Nama-Mu Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang dalam minggu ini Tuhan Yesus melaksanakan ujian, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun bentuk ujian yang saat ini sedang dihadapi, dalam minggu ini akan dihadapi, Tuhan Allah menolong. Berikan hikmat Tuhan Yesus, berikan penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka, agar mereka Tuhan Yesus bisa menghadapi ujian dengan baik. Nama-Mu Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan Allah terus memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka sudah pelajari Tuhan Yesus untuk melakukan ujian ini, Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah yang memberikan Tuhan Yesus hikmat kepada mereka untuk menjawab setiap soal yang akan mereka hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang ke pelosok. Tuhan kami berdoa, Tuhan Allah memberkati setiap pemimpin kami Bapa, agar mereka Tuhan Yesus bisa memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk penuhan jiwa di bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan agar banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan Yesus melalui bangsa ini. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, untuk menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan untuk banyak orang Bapa, agar nama-Mu Tuhan Yesus terus dipermuliakan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat kami tempat ini, gereja kami GBU Kumene Tuhan Yesus.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, kami bisa bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa, setiap anak-anak-Mu, pakai kami Tuhan Yesus untuk menyalurkan berkat dan berkat Tuhan Yesus dimanapun kami berada, untuk penuhian jiwa Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Allah, pakai kami secara luar biasa Bapa, agar Tuhan Yesus lebih banyak jiwa yang diselamatkan, lebih banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus dalam masa tuanya, Tuhan Allah menuntun, Tuhan Allah menolong, agar berkat damai sejahtera terus Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Ezra dan beserta keluarganya, ya, sebagai leader kami di tempat ini. Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah menolong Bapa, agar setiap apapun pelayanan yang Tuhan Allah sudah percayakan kepadanya Bapa, untuk menuntun kami ke jalan-Mu yang benar Tuhan Yesus. Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah pakai secara luar biasa dalam pekerjaannya, bahkan apapun yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang akan memberkati, menolong dan menyertai keluarga hamba-Mu tempat ini. Berdoa untuk istrinya Tuhan Yesus, Tuhan Allah memberkati sebagai tiang doa dalam rumah tangganya. Tuhan Allah menolong agar senantiasa Tuhan Yesus menjadi tiang doa yang senantiasa datang untuk setiap memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk anaknya Dev dalam masa pertumbuhannya. Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah menolong agar dapat menjadi berkat untuk banyak orang Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Papa mama kami Engkau memberkati, berikan kekuatan kesehatan Bapa Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menolong, Tuhan Allah yang memberkati, agar semuanya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kami, anak-anak-Mu di tempat ini, gereja-Mu tempat ini, GBU Kumene Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan selama sepekan ke depan Tuhan. Tuntun kami, sertai kami, berikan kami waktu Tuhan Yesus untuk terus datang kepadamu, bertumbuh, berbuah bersama-sama dengan kami, mengikuti setiap pemuritan yang akan diadakan di tempat ini selama seminggu sepekan ini Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati setiap kegiatan kami sepekan, agar melalui itu Tuhan Yesus kami bisa terus bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami bisa hadir Tuhan Yesus untuk menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Melalui kegiatan ini Tuhan Yesus kami terus mengandalkan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus. Dan malam hari ini semua kami Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Tentunya masih banyak yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, tapi sebelum keluar dari mulut bibir kami, Engkau yang sudah mengetahuinya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni setiap salah dan dosa kami, layakkanlah kami Tuhan Yesus untuk terus datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami saat sempurnakan melalui doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dapat terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kasih karunia rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dalam kebenaran dan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita mempelainya yang terkasih di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan bersatu teduh sejenak.